Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kurunoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana pertarungan Sera dengan Cliff yang sudah berubah jadi monster masih berlanjut. Di mana Sera benar-benar kemarahannya sudah mulai memuncak setelah monster itu mencoba untuk mengendalikan Sera dengan sihir pesona. Namun hal itu tidak mempan terhadap Sera, apalagi monster itu mencoba untuk menyentuh tubuh Sera dengan tangan kotornya. Namun, itu digagalkan oleh perisai yang dipasang oleh ayahnya untuk melindungi keperawanan Sera. Dan yang diizinkan Sera melakukan hal itu hanya Kelvin seorang. Scene pun berpindah. Ketika Gerard, Boga, dan Dalba dan bawahannya mencapai halaman antara markas besar Ordo Kesatria Baja dan istana mereka bentrok dengan Ordo Kesatria Sihir yang telah menunggu dengan senjata terkutuk di tangan mereka. Gerard dari posisinya di depan memblokir dorongan dari 5 kesatria wanita sekaligus dan dengan satu ayunan mengirim senjata mereka terbang ke berbagai arah dengan beberapa bahkan membenamkan diri jauh di dalam dinding istana. Kelima kesatria itu tiba-tiba ambruk di tempat dan tidak sadarkan diri. Dengan begitu Gerard menyuruh para kesatria Ordo Kesatria Baja untuk mengikat para gadis itu. Tentu saja permintaan itu menjadi tanda tanya bagi prajurit kesatria Baja. Gerard jelaskan, mungkin saja para gadis itu kemungkinan dalam kendali Cliff atau mungkin saja dari efek senjata terkutuk yang mereka gunakan. Jadi tidak ada alasan Gerard membunuh mereka. Bahkan Dandalba juga telah menyadarinya dan memerintahkan prajuritnya untuk tidak membunuh mereka dan cukup dengan singkirkan senjata terkutuk mereka. Tentu saja perintah ini berhasil meningkatkan moral pasukan. Pada saat yang sama sekelompok kesatria sihir di belakang semuanya selesai melantunkan mantra mereka. Rentetan bola api peringkat A tiba-tiba terbang ke langit, mengarah ke medan pertempuran yang berubah secara dinamis. Namun sebelum mantranya bisa terlalu jauh dan Dalba dan Gerard menyerbu ke depan, mematahkan, menghancurkan dan menghancurkan senjata terkutuk yang menghalangi mereka. Melalui upaya mereka, garis depan bergerak maju, tetapi Ordo Kesatria Sihir membalas serangan dengan kekuatan penuh. Jumlah musuh yang luar biasa serta keinginan pihak lain untuk menghindari pembunuhan mereka membuat pertarungan berlangsung lama. Gerard kemudian memberi Boga instruksi. Boga mengangguk untuk menandakan pengakuannya, kemudian dia mulai menghisap begitu banyak udara sehingga perutnya mulai membuncit. Sampai saat itu Boga telah menggunakan ukurannya yang besar untuk membuat terobosan ke garis musuh bersama dengan Dandalba dan Gerard. Jadi dia saat ini berada di tengah-tengah pasukan musuh. Ketika waktunya sudah tiba, Gerard bergumam sebelum berbalik dan berteriak menyuruh mereka untuk menutup telinga. Mulut Boga terbuka lebar. Apa yang dikeluarkan Boga adalah Sons Breath, serangan yang memperkuat suaranya sendiri beberapa kali dan menghasilkan gelombang dan mengakibatkan kerusakan pada pasukan musuh. Dengan cepat memanfaatkan untuk menghancurkan sebanyak mungkin senjata terkutuk, tetapi mereka gagal menargetkan setiap lawan mereka sebelum kesatria sihir terjauh dari Boga berhasil pulih. Hal itu membuat Gerard semakin muak sambil bertanya bisakah dia menghancurkan mereka semua sekalian. Namun para prajurit di dekatnya meminta Gerard untuk menyelesaikannya dengan damai. Tiba-tiba sesuatu berubah dalam Ordo Kesatria Sihir. Secara khusus semua senjata terkutuk mereka terbang keluar dari tangan mereka dan melayang ke udara. Kesatria wanita yang sekarang dilucuti runtuh menjadi satu tidak sadarkan diri. Senjata terkutuk itu terbang ke istana utama menuju lokasi kehadiran yang sangat kuat. Atau lebih tepatnya saat ini dalam istana mengeluarkan aura niat membunuh. Hal itu juga bisa dirasakan oleh Dandalba sehingga dia berencana akan pergi ke istana dan meminta Gerard dan Boga untuk membantunya. Sebelum itu Dandalba menyuruh prajuritnya untuk menggunakan kesempatan itu untuk mengikat semua pasukan Ordo Kesatria Sihir yang saat ini sudah tidak sadarkan diri.
Sementara itu Geralt merenungkan ledakan niat membunuh yang baru saja dia rasakan. Itu ternyata berasal dari Sera yang dia benar-benar sangat marah. Geralt bertanya-tanya apa yang terjadi pada Sera. Dia juga bahkan tidak membalas pesannya. Bagaimanapun juga Geralt akan memberitahu Kelvin. Boga bergumam dengan nada agak khawatir. Geralt bilang untuk tidak perlu khawatir. Hal yang benar-benar lebih dikhawatirkan tentang lawannya. Sera saat ini dikelilingi oleh mantra versi rank S dari Jin Scream Mage atau Blood Scream Mage. Sejak Sera mengaktifkan mantra ini, Sera sepenuhnya mendominasi Cliff. Atau lebih tepatnya mantra itu akan membuat apapun di bawah kendali Sera jika menyentuhnya. Dengan cara yang sama, setiap kali Cliff melemparkan pukulan pada Sera, dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sehingga setiap kali itu terjadi, monster itu hanya memotong anggota tubuh yang terkena dan menumbuhkannya kembali dengan kekuatan regenerasinya yang tidak terbatas. Sementara heal poinnya terus berkurang oleh rentetan senjata yang tidak ada habisnya mengarah padanya. Sera kemudian menciptakan tentara Sanguinis Hades. Gumpalan daging yang terendam dalam lautan darah tiba-tiba membengkak dan mengambil bentuk humanoid. Meskipun darah datang dari para tamu yang telah memenuhi tempat itu tidak lama sebelumnya, begitu Sera mencampurnya dengan darahnya sendiri, darahnya hanya mengasimilasinya, sisanya menjadikan semuanya miliknya. Cliff baru saja mengetahui kekuatannya, tetapi kerugian dari kesadaran ini adalah hilangnya kedua kakinya. Sera membagikan senjata ke masing-masing kerangka merah darah yang telah bangkit. Mereka perlahan mendekati Cliff, menyeret pedang terkutuk mereka di tanah. Ratapan aneh yang dikeluarkan Cliff segera diikuti oleh punggungnya yang menonjol sekali lagi sebelum 6 anggota tubuhnya yang cacat meledak. Masing-masing memegang senjata tumpul. Kerangka berwarna merah darah yang Sera ciptakan sebagai tanggapan terhadap transformasi Cliff menjadi bentuk yang lebih mengerikan secara maju ke depan saat mereka muncul. Mereka dipenuhi dengan apa-apa selain kemarahan dan kepatuhan mutlak pada Sera. Pasukan kerangka Cliff dan Sera dilengkapi dengan senjata terkutuk. Setiap ayunan disertai dengan jeritan memekakkan telinga. Dan setiap bentrokan menyebabkan ledakan energi penuh dendam. Meski mereka bentrok satu sama lain, Sera tidak hanya menonton. Sera dengan gerakan halus Sera mendaratkan pukulan lagi ke Cliff untuk kesekian kalinya. Sementara dia bisa menggunakan lengannya untuk menahan pukulan sejauh ini, Cliff gagal bereaksi cukup cepat kali ini dan menerima pukulan di dagunya. Tulangnya remuk, dagingnya robek, dan tubuhnya membentur tembok yang jauh dengan benturan yang hebat. Sekarang sudah waktunya bagi Sera mengendalikan bagian wajah Cliff. Sera sudah muak mendengar suara mengerikannya. Dagu Cliff saat ini benar-benar hancur namun dengan cepat mulai bergenerasi. Melihat itu, Sera menyatukan tangannya dan berkata dengan manis, seolah membuat permintaan. Sera perintahkan dia untuk diam. Namun, senyumnya tidak mencapai matanya. Sekarang bahkan ketika wajah Cliff pulih, dia tetap tidak bisa melihat. Kerangka melolong saat mereka mendekati musuh mereka yang terbaring tak berdaya di lantai. Mereka menikam dan menikam berulang kali dengan intensitas orang yang membalas kematian mereka sendiri. Cliff ingin berteriak tetapi mulutnya tetap terkunci rapat saat semburan darah hitam keluar. Sera bertanya-tanya entah seberapa besar pemilik pedang itu membenci Cliff. Dalam kegilaannya, Cliff entah bagaimana berhasil menggerakkan salah satu tangannya. Senjata di tangannya kebetulan mengenai salah satu kerangka, menyebabkannya meledak dengan hujan darah. Senjata memerah meledak, mengambil lengan binatang itu bersih. Meskipun telah berbentuk kerangka, darah yang terbuat dari darah itu masih milik Sera. Pada dasarnya kerangka ini tidak lebih dari jebakan untuk mendapatkan darahnya ke targetnya. Sebelum Cliff sempat terkejut, sebuah pedang besar di salah satu di antara banyak pedang yang sekarang berada di bawah kendali Sera menembus dahinya. Namun tetap saja Cliff masih hidup setelah terkena semua senjata kutukan. Jadi Sera pikir dia harus mencari titik lemah Cliff sekarang. Selain itu, tengkorak yang masih sepenuhnya kendali Sera melanjutkan serangan mereka untuk menyiksa Cliff. Sementara Sera memilih senjata mengambang mana yang akan digunakan selanjutnya. Sebuah pesan telepati sampai padanya, meskipun dia telah memasang blok.
Dia adalah Kelvin. Intinya di sini Kelvin bertanya pada Sarah apa yang sedang terjadi padanya, atau lebih tepatnya Kelvin telah menerima pesan dari Gerard kalau semua pedang terkutuk mengarah ke arah Sarah. Namun Sarah bilang kalau dia baik-baik saja dan kemudian langsung memutuskan jaringannya sama Kelvin. Sarah memotong pembicaraan dan dengan kepala dingin sekarang melihat keluar. Apa yang dia lihat adalah seluruh awan senjata yang langsung menuju ke ruang perjamuan di mana dia berada, khususnya menuju tubuh Cliff. Salah satu kerangka mendekati Sarah dengan berlutut dan mengerang. Sarah memerintahkan mereka untuk memberikan mana poin mereka. Dengan begitu para kerangka kembali ke darah murni dan setiap tetes terakhir mana poin dalam senjata di bawah kendalinya berkumpul di sekitar tinjunya. Sementara ini terjadi, senjata terkutuk melewati ruangan dan terbang ke tubuh Cliff secara berurutan. Dengan setiap senjata baru, tingkat pemulihannya meningkat dan mana poinnya menggelembung. Cliff berdiri saat lengan kanannya berubah menjadi pedang cacat sepanjang 10 meter yang tampaknya merupakan gabungan dari setiap kutukan yang telah dia pukul, total berjumlah lebih dari 1000. Dia mengayunkan senjatanya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba salah satu kaki Cliff ditarik keluar dari bawahannya dan tebasan itu terbang lebar bilahnya membenamkan dirinya di langit-langit. Garis merah melingkari penggelangan kaki monster itu, menjangkau dari dalam lautan darah. Sarah telah menyiapkan jebakan terakhir ini menggunakan bloodbending saat lawannya terbaring di tanah. Sebelum Cliff sempat memproses apa yang terjadi, Sarah pun mendekat. Sarah kemudian melakukan mantra penyaliban. Cliff yang baru saja menyelesaikan ayunan besar dan kehilangan keseimbangan tidak punya cara untuk menghentikannya, sehingga kilatan cahaya merah menghapus tubuh monster itu sepenuhnya dan memurnikan energi terkutuk yang terkandung di dalamnya. Efek dari cuci otak Cliff menghilang dalam sekejap, dan semua korbannya mendapatkan kembali kendali atas pikiran mereka. Bagian dari pedang besar yang berada di luar jangkauan penyaliban menusuk ke lantai dan jatuh ke bawah. Sarah saat ini dia menyadari bahwa bilah yang patah telah jatuh dekat dengan posisi Kelvin, satu-satunya lokasi yang belum bisa dia baca sebelumnya. Sarah bergumam haruskah dia melukainya terlebih dahulu. Lalu Sarah mengambil ramuan mana poin dari klon mini Klotonya dan melompat melalui lubang menganga di lantai mengejar pecahan pedang terkutuk. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.